Khalilullah kuzna biyadin ya kafiyana birahmatillah wa bisolati wassalami anta nurullah nawir qalbana ya khalilallah uzna biyadin ya kafiyana birahmatillah wa bisolati wassalami anta nurullah nawir qalbana ya ayyuhan nas tubu ilallah innallaha yuhibbul awwabina ayyadakallah biha kinnabi anta nurullah nawir qalbana ya khalilallah husna biyadi ya kafiyana birahmatillah wa bisolati wa salami anta nurullah nawir qalbana wasta'inu bis sabri wassalah innallaha yuhibbul qaribina fayansurullah bijahin nabi anta nurullah nawir qalbana ya khalilallah biyadin ya kafiyana birahmatillah wa bisolati wa salami anta nurullah nawir qalbana fadhkurullah ala kulli halin innallaha yuhibbu zakirina wa rahimallah bifadlin nabi anta nurullah nawir qalbana ya khalilallah husna biyadi ya kafiyana birahmatillah wa bisolati wa salami anta nurullah nawir qalbana ya ayyuhan nas sallu ala nabi innallaha yuhibbul qaimina baldan thayyiban bisolati ala nabi anta nurullah nawir qalbana ya khalilallah
huwa hu ya hu la ilaha illallah ila man atawajjahu ya hu la ilaha illallah ya ahad antal ahad la ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada la ilaha illallah ilaman huwa hu ya hu la ilaha illallah ilaman atawajjahu ya hu la ilaha illallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah ab'asul kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa Sayyidin Ibnu Abdissalam halur rumus wa mafatihul kunus insyaallah wa nafa'ana bihima wa ulumihima insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah dan Sayyidin Ibnu Abdissalam Allah mengangkat derajat kita, Allah memberkahi kita, Allah meluaskan rezeki dan nikmat kepada kita, Allah memberkahi usaha-usaha kita, pekerjaan-pekerjaan kita, kehidupan kita, anak, istri dan keluarga kita, handai taulan kita, tetangga-tetangga kita, lingkungan kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihaja. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa bertemu sebagaimana perkataan ahli surga, alhamdulillahilladzi hadana lihaja wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Andaikan Allah tidak memberikan hidayah, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam kebaikan. Masya Allah. Ilmu-ilmu seperti itu tidak sulit sebenarnya. Kenapa jadi perasa sulit? Ya dianggap sulit. Yalah. Sulit pian belajar ilmu paraid, taulah pian paraid, ilmu waris, ngalih tuh. Jarang-jarang orang mengerti paraid yalah. Hitungan anak 5 guru ajar. Meninggal abahnya sikung ya kayak apa pembagiannya nah. Ayo benjot muam hitung. Anak lakian 3, 2 orang perempuan nah kayak apa hitung. Itu yang ngalih. Nah, pakai buku sudah ada dapat juga, pakai buku apa buku paraid, pakai kitab paraid, pakai buku. Salah juga itu, ada benar juga itu kenapa? Karena ilmu itu paduan, satu ilmu fikih, satu lagi ilmu matematika, ilmu berpadu duanya, jadi satu lalu sulit. Sama aja tuh ilmu mandi, ya lah. Ilmu mandi, bagaimana mandi, taharah, sulit itu sulit juga itu, sulit. Kita tidak pernah bebersih-bersih, tapi sudah tahu gayung, sudah tahu ember, sudah tahu air, sudah tahu air bersih mana, air najis mana, air tidak najis, mudah aja jadinya. Jadi ilmu itu tidak ada sulitnya. Bisa dikatakan ilmu itu sulit semuanya bila alat-alatnya tidak ada. Ya lah. Betukangan dia, betukang lawan ilmu tukang itu beda. Ilmu tukang teori penerangannya, menerangkan. Tapi kalau betukangan dasar mengerjakan itu rutin lagi lah. Madangi orang ajan sampat kita. Sedikit ya asal. Karena kita tidak tahu di mana kita bisa usul, di mana kita seseorang itu bisa usul tidak tahu, tidak satu jalan tidak, banyak jalan menuju Roma. Nah, Al-Ihsan ya Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam.
Anta'budallah ka'annaka tarahu. Al-ihsan itu ialah, kemarin ada Islam, ada iman, ada ihsan. Dalam agama kita tuh 3 pokok isi. Yang andaikan kita membuka kelapa kah? Buah kelapa lah. Apa dalamnya tuh? Ada airnya. Ada apa lagi? Hah? Ada apa lagi? Pon? Tempurungnya, mbak tempurung ada apa lagi? Hah? Nah, isi nyiur itu apa? Banyu, air, tempurung, apalagi nyiurnya lah. Nah, apalagi itu macam-macam tuh kalau dicari. Cuma yang pokoknya aja ada 3. Iman, atau yang 3 Islam, iman, dan ihsan. Nah, yang kita pelajarin sebenarnya banyak bagian ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu ialah seorang hamba beribadah, seorang hamba mengabdi kepada Allah, seorang hamba beragama, ialah itu bahasanya. Ialah seolah-olah dia melihat Tuhannya. Bahasa lainnya musyahadah. Jar Syekh Ijuddin Ibn Abdissalam, bahasa lainnya orang beragama itu harus bisa menyaksikan Allah, minimal menemukan Allah, ya kah? Kalau beragama tidak menemukan Allah, tidak bisa menyaksikan Allah, ya kayaknya bukan beragama nih, kayaknya tidak beragama, seolah-olah tidak beragama juga. Patakunu qaiman biwazaifil ubudiyati ma'asyuhudika iyahu. Maka pada saat seseorang sudah menyaksikan Tuhannya dalam beragama, qaiman, patakunu qaiman, jadilah dia tegak, jadilah dia sudah benar biwazaifil ubudiyah, dalam pendisiplin ibadahnya, ma'asyuhudika iyahu, yaitu engkau menyaksikan Allah, iyahu, engkau ma'a syuhudika iyahu, engkau menyaksikan dirinya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Lalu Nabi mengatakan, jika kamu tidak melihat, maka kamu seolah-olah, maka kamu harus meyakini kamu diperhatikan, dilihat oleh Allah. Tingkat yang pertama itu, yang pertama tadi, itu kan ada 2 tingkat toh. Tingkat yang pertama, kamu menyaksikan Allah. Itulah yang disebut dengan murad. Orang yang murad, orang yang mengajar, orang guru, seorang guru atau murad, orang sudah dikehendaki Allah. Tapi aslinya bukan guru dan murid, bukan. Asli murad itu orang yang dikehendaki Allah. Orang yang menyaksikan Allah, musyahadah itu aslinya, hakikinya, dia memang dikehendaki Allah sehingga bisa. Tapi melatih ilmu juga, belajar enggak, tidak belajar mana bisa. Maksudnya ada sekian orang belajar itu, nah yang bisa menyaksikan Allah itu orang yang dikehendaki Allah. Biasanya seseorang hanya sampai pada tingkat murid atau tingkat yang disebut dengan fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Di tingkat itu, yaitu di tingkat merasakan diawasi oleh Allah. Nah, itu kan syukur sudah. Ya kan, nah itu maksudnya. Li'annahu hina aradaka ashhadaka iyyahu wa hina, sesungguhnya hina aradaka, ketika engkau menyaksikan, ashhadaka, engkau menyaksikan, iyyahu, kepadanya, hina, ketika itu, aradtahu kanatil iradah, maka saat itu engkau dikehendaki oleh Allah. Jadi memang melihat, menyaksikan Allah itu dikehendaki Allah. Nah, adapun yang bagian kedua, ketika orang dirasakan oleh Allah, maka ketika itu terlihat si dirinya itulah yang memang belajar bersungguh-sungguh, sehingga akhirnya dia mendapatkan, merasakan rasa diawasi oleh Allah.
Rasa diawasi oleh Allah berarti rasa bertuhan. Pian merasa bela bisi kuitan orang tua. Ya soal sidin masih hidup, soal sidin sudah meninggal ini itu urusan lain. Tapi pian merasa lah, aku bisi orang Tuhan. Adalah orang dalam dirinya, aku tidak punya ayah dan ibu. Kayak apa tuh? Nggak mungkin kelak. Kenapa lahir? Yalah. Misalnya pian tiba-tiba hidup di pulau, pas keluar pulau masuk ke kota, orang semuanya punya ibu bapak, lalu pian berkata aku tidak punya ibu dan bapak. Nggak mungkin kata orang. Yalah, cuma kamu mungkin lahir, kamu tidak tahu siapa orang tua kamu. Itu kan nggak mungkin timbul, nggak mungkin orang tuanya warik lawan tikus misalnya. Iyalah. Nah, sama kita kelamaan belajar agama, kelamaan duduk di majelis taklim, akhirnya merasakan diawasi oleh Allah. Merasakan Allah itu ada selalu hadir dalam kehidupan. Tanpa sadar kita akhirnya berzikir kepada Allah. Iyalah, zikir tidak disuruh orang lagi, timbul sendiri ingin berzikir Allah, 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 Allah. Karena kesadaran merasa diawasi Allah, kesadaran Allah hadir dalam hidup sehari-hari. Nah, itu aja kisahnya. Kalau yang pertama tadi itu dasar itu dikehendaki Tuhan dah. Yang menyaksikan terus di mana-mana nah. Meskipun kita ilmunya sudah kita pelajari, kadang-kadang bahasa Banjar itu tidak berikit. Tahu bahasa Jawa apalah? Bahasa Sumatera pang tidak lengketnya. Tidak lengket lah, nanti hilang, nanti ada ingat, nanti hilang. Nah, itulah masalahnya. Karena kita memang belajar, kalau sudah Allah menghendaki nanti lengket terus dia. Itu aja perbedaan tuh. Jadi orang-orang belajar itu adalah memang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan buahnya, nanti merasa berkesadaran Allah selalu hadir dalam kehidupan. Nah, itu hebat sudah. Perasaan hadir. Kalau nanti dikehendaki Allah langsung, maka sudah menyaksikan langsung Allah Azza wa Jalla. Sedikitlah. Nah, wa yura an Daud alaihi salam, diriwayatkan bahwa dari Daud alaihi salam as-salatu wassalam annahu qala, ya Rabbi aina atlabuka. Suatu hari Nabi Daud alaihi salam berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku Yesidin, aina atlabuka, di mana aku dapat mencarimu? Di mana aku dapat mencari Engkau ya Allah? Ayo Nabi Daud. Kita nih hidup jadi muslim tidak pernah mencari Allah. Allah tuh dosa dicari-cari aja. Allah tuh ada ayahnya jadi. Ada maksud orang mencari itu lain bahasa apa ini? Lain bahasa johir. Tapi bahasa batin aku mau mencari Allah. Masih bercari jualan Tuhan belum sampai lagi jar. Nyata jangan dipahami johir itu batin orang itu. Aku mencari Tuhan maksudnya adalah aku ingin menemukan Tuhan, maksudnya adalah aku ingin sampai wusul kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Rabbi, jadi Nabi Daud, aina atlabuka, di mana aku dapat mencari Engkau? Karena Nabi Daud mungkin perasaannya belum masih wusul, ya kan? Ingin beliau wusul kepada Allah. Lalu qala, sakalnya apa? Dijawab oleh Tuhan. Qala, ya Daud, anta min awalin qadam pa'arok tani, engkaulah yang meninggalkanku ya Tuhan. Selama ini Daud dari awal-awal hidupmu, ikam yang meninggalkan aku, kamu yang meninggalkanku. Artinya sudah ketemu kita. Cuma selama ini kamu meninggalkanku. Nah, ini bahasa diplomasi, ini bahasa apa? Metaforis. Nah, bahasa sindiran kinayah. Harus dimengerti, dipahami, bukan johir. Kamu yang meninggalkanku. Dan bingung Nabi Daud.
Qala ya Rabbi wa kaifa, bagaimana bisa saya meninggalkan engkau, itu kan? Kaifa ya Allah, kayak apa kayak itu? Qala. Nah. Terus enggak, dikitlah. Qala li'annaka, karena sesungguhnya engkau ja'altu talabu minka ilayya, selama ini engkau mencari-cari aku, menuntut-nuntut, mencari-cariku. Walau ja'altahu minni ilaika lawajadtani, andaikan aku yang memberi petunjuk kepadamu, pasti kamu akan menemukanku. Nah, jadi jangan sendiri mencari Tuhan tuh, jangan minta petunjuk hidayah kepada Allah. Allahumma hdi, beri aku hidayah ya Allah, ilaika kepadamu. Allahumma hdini atau Allahumma hdini ilaika, ya Allah beri hidayah aku ilaika, untuk menuju kepada engkau. Allahumma hdini ila wusulika, ya Allah beriku hidayah ila wusulika, supaya aku dapat wusul sampai kepadamu. Dicatatkah? Allahumma hdini ila wusulika, Allahumma hdini ila wusulika. Ngetailah, karena ginilah dicatatkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat hikmah di dalamnya, mengerti dan wusul kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Subhanalladzi ja'alahu Muhammadan rahmatan lil alamin. Man qala ini lam ub'as la ana wa innama bu'istu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala man qala ini lam ub'as la'ana wa innama bu'istu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin